Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aida Najmi Wasesa dari kelas 10-3, dan di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup atau biografi dari Cut Nyak Dien. Alasan saya memilih Cut Nyak Dien adalah karena beliau merupakan tokoh perempuan nasional yang sangat inspiratif. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Ia dilahirkan di Aceh Besar, tepatnya di daerah Lempadang pada tahun 1848. Ia merupakan seorang keturunan bangsawan. Ayahnya merupakan prajurit dan juga bangsawan yang terus-menerus menjabat di Kesultanan Aceh pada abad ke-19, sedangkan ibunya merupakan seorang putri dari seorang Ule Balang Lepagar. Nah, sebagai putri bangsawan, Cut Nyak Dien sudah memperoleh pendidikan, terlebih lagi pendidikan agama dari orang tua, keluarga, dan guru-gurunya pada saat itu. Saat menginjak usia ke-12 tahun, Cut Nyak Dien dijodohkan oleh orang tuanya dengan putra tunggal dari Ule Balang Lamnga ke-8 yang bernama Tuku Ibrahim. Nah, Tuku Ibrahim ini masih merupakan kerabat dekat dari Cut Nyak Dien. Pada masyarakat Aceh, perjodohan atau pernikahan antar kerabat merupakan hal yang lumrah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang pada Aceh. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 sampai 1910 dan terbagi menjadi 4 fase. Saat Belanda melancarkan serangan ke wilayah Namukim, Cut Nyak Dien terpaksa harus berpisah dengan suaminya. Dikarenakan Cut Nyak Dien harus mengungsi bersama anaknya, sementara suaminya harus ikut turut dalam barisan perang. Ketika Toko Ibrahim dan Nanta Setia, yang merupakan suami dan ayah dari Cut Nyak Dien, bertarung di Gelitarum pada tahun 1878, mereka diserang gencar dan dikepung oleh pasukan Belanda. Alhasil mereka gugur dalam pertempuran. Kematian dari ayah dan suami Cut Nyak Dien ini sangat menyulut amarah Cut Nyak Dien. Ia bersumpah akan menghancurkan Belanda. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien mengambil alih komando pasukan perang milik suami dan ayahnya. Ia memimpin komando pasukan perang dari gerilya dalam hutan. Cut Nyak Dien membangun unit-unit pasukan dan berhasil memimpinnya dengan sukses. Nah, saat Cut Nyak Dien memimpin gerilya, ia bertemu dengan Teuku Umar. Teuku Umar merupakan seorang tentara yang berasal dari Melaboh, Aceh Barat. Dan Teuku Umar ini masih merupakan kerabat jauh dari Cut Nyak Dien. Dan setelah melajang selama beberapa bulan, Cut Nyak Dien akhirnya menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Sebenarnya Cut Nyak Dien ini sempat menolak lamaran dari Teuku Umar. Namun karena Cut Nyak Dien dijanjikan diperbolehkan untuk ikut bergerilya jika dia menikah dengan Teuku Umar, maka akhirnya Cut Nyak Dien ini menerima pinangan Teuku Umar. Dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai oleh seorang anak perempuan bernama Cut Gambang. Pernikahan Cut Nyak Dien dan Teuku Umar ini menjadikan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda tuh semakin kuat. Belanda berkali-kali dikalahkan oleh rakyat Aceh di berbagai medan pertempuran. Cut Nyak Dien ikut bergerilya bersama Teuku Umar selama kurang lebih 20 tahun. Teuku Umar merupakan panglima perang yang cerdik dan pandai bersiasat. Ia melakukan siasat dengan mendekati Belanda. Jadi ia bersama 250 orang pasukannya menyatakan tunduk kepada Belanda dan mengatakan bahwa mereka siap membantu Belanda mengamankan Aceh. Hal ini membuat Belanda menjadikan Teuku Umar komando pasukan dengan kekuatan penuh. Dan tidak hanya itu, Belanda juga memberikan mereka perlengkapan senjata serta amunisi. Teuku Umar mencoba pelan-pelan mempelajari taktik Belanda sambil mengganti pasukan orang Belanda di unit dia sebanyak mungkin dengan orang Aceh. Kemudian Teuku Umar menjalankan misi palsu. Ia mengklaim akan menyerang basis Aceh. Walau pada kenyataannya, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien justru membawa kabur semua pasukannya dan juga amunisi senjata milik Belanda dan mereka tidak pernah kembali. Kemudian pengkhianatan ini disebut dengan Venverat de Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Setelah tahu dikhianati, Belanda menyatakan perang ke Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Belanda melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Alhasil, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien pergi ke Aceh bagian barat, dan bertempur habis-habisan melawan Belanda. Nasnya, Teuku Umar gugur tertembak saat perang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1899. Kematian suami kedua Cut Nyak Dien tidak membuat dia patah semangat.
Ia kembali memimpin pasukan melawan Belanda di daerah Malabo dengan pasukannya yang sekarang sudah tidak terlalu banyak. Saat itu usia Cut Nyak Dien sudah menginjak 50 tahun. Matanya sudah rabun, dia sudah mulai sakit-sakitan, dan juga pasukannya terus-menerus berkurang. Lalu mereka juga kesulitan mendapatkan makanan. Hal ini membuat para pasukannya iba. Melihat kondisi Cut Nyak Dien yang makin hari makin memburuk, salah satu pasukannya iba dan akhirnya dia melaporkan lokasi markas Cut Nyak Dien kepada Belanda. Akibatnya Belanda datang dan menyerang markas Cut Nyak Dien. Mereka terkejut, tetapi mereka terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Akhirnya setelah 6 tahun bergerilya, Cut Nyak Dien tertangkap oleh Belanda. Cut Nyak Dien bersama dengan tahanan politik lainnya dibuang ke Sumedang pada tahun 1906. Dan di tahun yang sama, beliau wafat di bulan November 1906. Kemudian Cut Nyak Dien diangkat atau ditetapkan menjadi pahlawan nasional di tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Begitulah biografi dari pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.